siang-siang di taman, gak mau mainan sih, cuma ya mau ngerjain video filsafat, mau apa lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bagus Mahardika dengan NIM 2102046021 dari Prodi Hubungan Internasional kelas A angkatan 2021. Nah, di sini saya akan melanjutkan curhat filsafat saya ke bagian part kedua. Karena beberapa minggu lalu saya sudah membuat video part satunya. Untuk bagian pertama di video part 2 ini saya akan mengevaluasi diri tentang video saya pada part 1. Nah, kemarin kan saya ada berbicara tentang doa nih. Nah, doa itu menurut saya pada minggu lalu itu sebagai suatu hal yang tidak penting nih, karena saya mencontohkan dari ilmuwan bernama Albert Einstein. Dia adalah seorang Yahudi agnostik yang tidak mempunyai agama. Nah, otomatis kan dia tidak berdoa tuh. Dengan usaha saja dia sudah bisa membuktikan kalau ilmunya itu bisa mengubah dunia. Nah, saya berspekulatif kalau doa itu tidak perlu. Nah, ternyata spekulatif saya itu agak sedikit salah lah ya. Setelah kita diskusi, ternyata doa itu adalah sebagai bentuk sugesti terhadap diri kita sendiri, agar usaha yang kita lakukan itu semakin meningkat, semakin kuat usaha kita untuk mencapai suatu impian. Nah, jadi itu. Lalu ada namanya syarat berpikir filsafat. Nah, syarat pertama itu adalah berpikir kritis. Nah, kemarin kalau menurut saya sudah sedikit berpikir kritis ya, menanyakan tentang menjelaskan tentang apa itu kesadaran, saya menanyakan tentang doa serta Tuhan dan lain-lain. Syarat kedua itu berani menguji hipotesis dan memberi tanggapan. Nah, kemarin pada diskusi saya memberikan hipotesis saya kalau usaha itu tidak usah yang namanya dibarengi dengan doa. Ternyata hipotesis saya itu sedikit terbantahkan ya. Jadi ternyata berkesimpulan kalau doa itu berpengaruh kepada impian yang ingin kita capai berdampingan dengan usaha. Jadi itu evaluasi part 1 video filsafat yang saya unggah minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian update wawasan nih, bagian kedua. Nah, kemarin di kelas kita sudah belajar yang namanya critical thinking of human. Nah, doa itu masuk ke dalam salah satu level di critical thinking of human. Critical thinking of human terdapat 6 level. Yang level pertama itu adalah mitologi, baru dilanjutkan dengan common thinking, lalu logical thinking, scientific thinking, philosophy thinking, dan yang terakhir adalah teologi thinking. Nah, mungkin saya tidak usah terlalu menjelaskan tentang ini. Jadi critical thinking itu yang pada bagian mitologi itu seperti pemikiran saya kemarin. Kalau berdasarkan Auguste Comte, doa itu adalah sebuah sesuatu yang mitos seperti pada zaman Yunani kuno. Nah, itu pemikiran saya yang seperti minggu lalu lah ya, evaluasi diri kalau pemikiran saya masih di mitologi thinking yang di level 1. Lalu ada yang namanya common thinking. Nah, common thinking itu pemikiran berdasarkan indera. Dan misalnya kalau saya contohkan seperti bola. Kan bola kenapa memantul? Kalau berdasarkan penginderaan kita melalui mata, karena bola itu berbentuk bulat, semua yang bulat itu pasti memantul. Lalu ada yang namanya logical thinking. Logical thinking ini berdasarkan silogisme dengan premis mayor dan premis minor. Nah, ini adalah beberapa metode penarikan kesimpulan silogisme. Lanjut kita ke scientific thinking. Nah, scientific thinking ini adalah pemikiran yang saya sebutkan tadi berdasarkan metode ilmiah. Nah, doa sebagai sugesti itu adalah sesuatu yang sudah diriset ternyata sama ilmuwan-ilmuwan. Ternyata memang kalau otak dan hati itu adalah dua kesadaran yang berbeda. Jadi sugesti kita terhadap doa yang mengakibatkan usaha kita itu menjadi lebih memupuk, lebih tambah kuat lah istilahnya usaha kita menggapai impian. Nah, itu pemikiran scientific thinking. Nah, lalu ada yang namanya level 5 itu philosophy thinking, dan level 6 theological thinking. Nah, philosophy thinking ini adalah pemikiran yang menjembatani
scientific sama theological. Nah, misalnya contoh yang paling mudah itu hipotesis kalau bumi itu datar, karena ya kalau bulat kan berarti orang yang di bawah itu terbalik kan. Nah, itu hipotesisnya. Nah, hipotesis ini bisa dikaji melalui filosofi lalu ke theological. Nah, kalau di theologicalnya bumi itu datar bisa dianggap benar karena ada dijelaskan bahwa bumi itu bentuknya dihamparkan. Lalu kalau dibantahkannya di Al-Quran juga tertulis tuh kalau bumi itu bentuknya bulat seperti telur onta. Berdasarkan critical thinking of human ini, ternyata pada minggu lalu saya tidak menggunakan kajian-kajian seperti ini, makanya timbul pertanyaan seperti itu. Nah, makanya kemarin tuh saya berfilsafat dengan diri sendiri sehingga muncul pertanyaan yang aneh-aneh. Nah, ternyata pemikiran yang aneh-aneh itu termasuk dalam pemikiran yang radikal, masuk ke dalam ciri-ciri pemikiran filsafat. Nah, itu ada beberapa seperti sistematis, substansi, radikal, koheren, universal, spekulatif, dan kritis. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa menurut saya pemikiran saya minggu lalu itu kritis. Nah, itu agak sedikit radikal, lalu koheren dan universal. Nah, pemikiran saya itu tidak berurut seperti circle jadi pemikiran filsafat ini. Jadi saya akan sedikit berbenah. Kalau kita ngomong-ngomong soal doa dan kita masukkan ke dalam theological thinking, nah itu jadinya seperti apa? Nah, kalau menurut saya theological thinking dalam doa ya itu termasuk sebagai cara kita berhubungan dengan Tuhan nih. Nah, Tuhan kan sebagai suatu eksistensi yang abstrak tuh, juga dengan doa kan juga istilahnya abstrak tuh. Nah, jadi kalau menurut saya dihubungkan dengan scientific thinking yang merupakan sugesti agar usaha kita makin kuat. Nah, kita bisa hubungkan juga nih hipotesisnya ke dalam theological thinking. Ternyata benar kalau doa itu adalah sebagai penghubung jiwa manusia terhadap suatu eksistensi yang abstrak ini yang mengatur seluruh kehidupan manusia yang ada di bumi. Kalau menurut filsuf saya yaitu Mencius atau Mengzi, nah seperti yang saya sebutkan pada minggu lalu kan sudah saya singgung, itu ada namanya filsuf saya Mencius. Nah, Mencius itu adalah murid dari Confucius atau Konghucu. Nah, itu adalah filsuf yang mengajarkan ajaran Konghucu itu sendiri, dan Mengzi sebagai penerus istilahnya Confucius the second gitulah. Nah, Mencius ini menjelaskan tentang konsep etika hidup, yaitu yang pertama adalah yi, li, lalu ada yang ketiga ci, dan yang keempat adalah tao. Nah, apa sih artinya satu-satu itu? Yi itu artinya kelayakan, baru yang kedua li itu adalah sopan santun, yang ketiga ci itu adalah kebijaksanaan, dan keempat tao itu adalah jalan. Nah, kalau mau ngomong-ngomong soal kelayakan, kemarin kita masuk nih ke materi minggu lalu yang saya tanyakan, layakkah, pantaskah saya hidupkan itu sama dengan kelayakan. Nah, ternyata Confucius atau Konghucu ini mengajarkan bahwa yi itu adalah sesuatu hal yang harus ada pada diri manusia sebagai pengarah atau pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dan yi atau kelayakan ini nggak perlu ada yang namanya syarat-syarat tertentu bagi manusia untuk menjalankannya gitu. Jadi untuk pertanyaan worth it kah saya hidup, mungkin sedikit terjawab ya kalau misalnya worth it kah itu bukan suatu hal yang patut ditanyakan, karena semua orang itu sudah punya istilahnya yang namanya kepantasan atau kelayakan dalam hidupnya. Nah, pertanyaan baru ini muncul di benak saya. Jadi tujuan manusia itu apa gitu loh, kalau misalnya semua orang itu layak kan. Nah, kalau menurut berpikir secara radikal nih, saya mau berpikir sedikit radikal ke akar-akarnya, berdasarkan theological thinking juga, manusia itu diceritakan
di Al-Quran tuliskan bahwa Allah menurunkan Adam dan Hawa dari surga karena mereka melanggar aturan surga, yaitu memakan buah khuldi, yang ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka diminta untuk menyembah Allah, meminta bertobat sampai ke generasi paling cicit-cicitnya si Adam. Nah, jadi apakah sebenarnya kita hidup itu sebagai penebusan dosa Adam saja, atau memang sebenarnya kita ini terhubung dengan Allah itu sendiri? Curhat filsafat part 2 kali ini saya sudah sedikit terbuka pemikirannya, kesimpulannya kita sudah sedikit tercapai jawaban-jawaban pada pertanyaan minggu lalu, seperti worth it kah saya hidup, atau doa itu sebagai sugesti terhadap hidup, doa itu sebagai penghubung kita antara Tuhan, dan mungkin ada pertanyaan seperti kesadaran tadi, karena yang sudah saya jawab sendiri bahwa kesadaran itu adalah suatu hal yang berbeda antara otak dan hati ya. Tercipta pertanyaan lagi nih, tujuan kita hidup itu sebenarnya apa gitu kan. Kalau saya tadi berpikir bahwa tujuan hidup kita itu sebagai penebusan dosa dari perbuatan Adam saat di surga. Nah, itu dulu untuk kali ini. Sekian, koreksi jika saya ada salah, tolong kirimkan kritik dan komennya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay cool.